is power in His name. He can heal a weary soul. He can bring the dead to life. He can turn our dust to gold. There is power in a prayer. He can take away the pain. There is beauty all around when we're kneeling down. There is power in His name. And when He speaks, the heavens open and love comes pouring in to every soul that's humbly waiting, with repentance on their lips. And we can call upon His power if we are pure at heart, and He will hold us and protect us in His arms. There is power in His name. It reminds us why we're here. He's the one who took our place and who wipes away our tears. There is power in the love that He freely gives away. And we can feel it in our hearts when we do the things He taught. There is power in His name. And when He speaks, the heavens open and love comes pouring into every soul that's humbly waiting, with repentance on their lips. And we can call upon His power if we are pure at heart, and He will hold us and protect us in His arms. There is power in His name. And when He speaks, the heavens open and love comes pouring into every soul that's humbly waiting, with repentance on their lips. And we can call upon His power if we are pure at heart, and He will hold us and protect us in His arms. There is power in His name. They say sometimes you win some, sometimes you lose some. And right now I'm losing bad. Stood on this stage night after night, reminding the broken it'll be alright. But right now, oh right now, I just can't. It's easy to sing when there's nothing to bring me down. But what will I say when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even
They say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good thing, a little faith is all I have right now. God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be able to sing. It is well with my soul. I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow and I know the hurt would all go away if you just say the word. But even if you don't, my hope is you alone. You've been faithful, you've been good all of my days. Jesus, I will cling to you, come what may, 'cause I know you're able, I know you can. I know you're able, and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow, I know the hurt would all go away if you just say the word. But even if you don't, my hope is you alone. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul.你是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这人生路。
你是我的主，引我走这一路。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我。Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru. Ya, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kepada kita hati untuk rindu datang beribadah kepadanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghampiri tahta kudus Tuhan. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meresponi panggilan Allah untuk masuk ke tahta kudus-Nya, menikmati hadirat-Nya dengan satu keyakinan jalan menuju ke sana telah dibuka oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang akan menolong kita, memimpin kita di dalam ibadah ini. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita membuka ibadah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih, dalam situasi apapun, baik dalam susah maupun senang, Allah yang penuh belas kasihan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Oleh sebab itu, berikanlah ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Sejauh timur
Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu bagi setiap kami. Allah Bapa yang Maha Mulia telah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menanggung dosa kita di atas kayu salib. Saat ini, mari semua kita datang. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Kristus, Sang Penebus kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sungguh besar kasih-Mu Bapa kepada setiap kami. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur sudah menerima anugerah yang terindah di dalam hidup kami. Engkau tahu setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu setiap tingkah laku perkataan kami yang tidak seturut dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami mau beribadah dengan kesungguhan hati kami. Dapat memuliakan nama Tuhan. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tunjuk hidup baru terambil dari kitab Mazmur 103 ayat 2 sampai 4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jemaat saya undang bangkit berdiri, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Termulialah Dia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Saudara yang terkasih, kita patut bersyukur. Kita punya Allah di tempat yang maha tinggi. Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita, orang yang berdosa. Mari kita ungkapkan rasa syukur itu. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia.
layak terima pujian. Saudara, saya persilakan duduk kembali. Saudara yang terkasih, Tuhan mengenal setiap hati kita. Penuhkanlah hati kami dengan anugerah, kasih, dan kebenaran-Mu. Sebab hanya pengenalan akan karya keselamatan-Mu saja, satu-satunya anugerah yang terindah di dalam hidup kami. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. 你是我生命中最美好的符号，你是我这一路最珍贵的礼物，你的恩典总是迷住了我的心。耶稣，你最美好，耶稣，你最甜美，你是我的救主。Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, pujian ini Tuhan menjadi pengakuan dan pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Engkau yang termanis, Engkau yang terindah di dalam hidup kami. Bahkan di tengah situasi yang paling buruk sekalipun, kami terus melihat keindahan-Mu, the beauty of the gospel. Keberhargaan Kristus di dalam hidup kami.
Dan kami sungguh bersyukur untuk cara-Mu menopang kami ya Tuhan. Siapakah kami ini? Kami semua lemah, terbatas dan berdosa. Kami seringkali mengikuti kata hati, kecondongan kami kepada yang jahat. Tapi kami bersyukur Engkau tidak pernah gagal untuk terus mengejar dan mengasihi kami. Kami bersyukur Engkau tidak pernah kalah dan tidak pernah menyerah. Engkau terus menopang hidup kami sehingga kami bisa ada sampai pada hari ini. Kami bisa terus setia kepadamu karena Engkau yang lebih dulu setia kepada kami. Dan kami bersyukur untuk itu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Engkau berkenan bekerja di tengah kami. Roh Kudus bekerjalah melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi dari apa yang mampu kami harapkan atau doakan. Kami sungguh berdoa supaya setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui kuasa Injil. Terima kasih Tuhan. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, saya mengucapkan selamat tahun baru ya bagi yang merayakannya. Saya mengucapkan selamat tahun baru Kong Si Facai Sinian Kuala Sang Ticufuni. Saya sudah latihan setengah tahun untuk mengucapkan 3 kalimat tadi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya sekali lagi. Dan hari ini adalah minggu yang keempat. Nah kalau minggu yang keempat itu berarti kita siap-siap untuk melanjutkan khotbah berseri dari Perjanjian Baru. Kalau minggu kedua berseri dari Perjanjian Lama, minggu keempat Perjanjian Baru. Dan itu adalah salah satu keunikan gereja kita di tempat ini karena kita ingin supaya setiap minggu yang genap kita belajar firman Tuhan, lalu minggu yang ganjil kita belajar topik tahunan kita, tema tahunan kita apa. Sehingga Bapak Ibu Saudara mendapatkan semuanya lengkap secara seimbang, bukan cuma milih topik-topik yang kita sukai, topik-topik yang populer, topik-topik yang saudara butuhkan, tetapi juga saudara langsung berjumpa dengan firman Tuhan. Dan itu menjadi tantangan untuk para pengkhotbah juga. Biasanya pengkhotbah kan milih ayat yang gampang, milih ayat yang dia sudah kuasai. Tapi karena bersifat eksposisi tidak bisa satu ayat pun di skip begitu dengan alasan biarlah Roh Kudus sendiri yang menjelaskannya. Nggak bisa ya. Itu merupakan tantangan bagi saya, bagi hamba Tuhan di sini dan bagi kita semua. Nah hari ini nanti kita akan membaca dari 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Kita sudah bahas ayat 1 dan 2 dalam khotbah yang lalu, sekarang 3 dan 4. Nanti kita akan baca bersama-sama, tapi saya ingin memulai khotbah hari ini dengan kalimat ini. Hampir semua orang setuju bahwa dunia ini tidak sempurna. Apa yang ada tidak sama dengan apa yang seharusnya ada. Salah satu buktinya adalah begitu banyaknya orang yang menderita. Dunia kita sekarang ini bukanlah dunia yang seharusnya ada. Tuhan menciptakan dunia kita begitu indah. Tapi karena dosa masuk ke dalam dunia, maka semuanya menjadi porak-poranda tidak karuan. Sehingga apa yang ada tidak selalu identik dengan apa yang seharusnya ada. Disitulah kita mendapati diri kita terperangkap di dalam sebuah dunia yang tidak sempurna, yang penuh dengan penderitaan. Dan banyak orang berusaha untuk menjelaskan tentang penderitaan ini. Saya paling suka berdialog dengan orang lain yang beragama berbeda, keyakinan yang lain dengan saya, yaitu mendiskusikan tentang penderitaan. Kadang kita kan bingung kan ya, bicara tentang apa nih yang kira-kira bisa relevan. Orang lain suka, kita juga suka, semuanya merasa ini isu kita bersama nih. Kita seringkali kesulitan untuk membicarakan itu. Misalnya kalau kita bicara tentang kematian misalnya, belum tentu orang itu takut mati. Ada kalanya orang itu mau mati, cuma takut bunuh diri kan gitu. Kepengen mati tapi takut bunuh diri. Nah kalau saya melihat pengalaman saya memberitakan Injil, saya membicarakan tentang penderitaan dan selalu relevan. Kenapa? Karena semua orang bergumul dengan yang namanya penderitaan. Kita semua menderita, secara jasmani kita menderita, sakit penyakit, kelemahan tubuh dan sebagainya. Apalagi umur 50 gitu sudah kepala 5, tidak usah sekolah, apoteker, farmasi, sudah langsung tahu semua obat
gunanya untuk apa? Semua langsung hafal begitu kan ya. Karena apa? Mulai mencicipi satu persatu. Bukan cuma kelemahan penderitaan secara jasmani, tetapi juga secara emosi kita sering dikecewakan orang, kita sering dikhianati orang. Belum lagi secara spiritual kita mengalami kekeringan di dalam kerohanian kita mengalami keraguan di dalam iman kita kepada Tuhan dan seterusnya. Kita semua dealing with sufferings and pains. Ini adalah persoalan bersama. Tapi ternyata tidak semua orang melihatnya dengan cara yang sama. Ada agama yang mengajarkan bahwa semua penderitaan itu cuma ilusi saja. Semuanya ilusi sebetulnya. Apa yang ada di dalam dunia ini yang kasat mata adalah ilusi saja. It's only the matter of your mind. Bagaimana pikiranmu memahami semuanya itu. Semuanya ilusi. Tapi kita tahu bersama, kita yang punya penderitaan, kita rasanya mau berteriak. Kalau itu ilusi kenapa sangat menyakitkan. Kalau itu ilusi kenapa saya sudah menata pikiranku sedemikian rupa. Tetap saja hatiku terluka. Benar ya? Gak nyambung antara pikiran dengan hati kita yang terluka. Ada lagi yang berkata begini, semua penderitaan itu cuma hubungan sebab akibat saja. Kita menderita sekarang karena dulu waktu kita di kehidupan yang lama, ada yang bilang begitu, kita hidupnya jahat. Sekarang kita mendapatkan karma dari apa yang kita lakukan dulu. Jadi seolah-olah kehidupan kita itu bersifatnya mekanis sekali. Saudara dulu melakukan apa, ya sudah secara mekanis tidak terhindarkan, tidak terelakkan, disitulah yang akan kita terima. Itu namanya karma. Dan saya kaget karena sebagian orang Kristen seringkali menjelaskan penderitaannya di dalam konteks karma. Berarti kita pinjam dari tetangga. Karma tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan tabur tuai yang beranugerah. Memang kalau kita melakukan kesalahan, kita akan menuai akibatnya. Tapi Alkitab yang sama juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak selalu membalas kepada kita setimpal dengan pelanggaran kita, benar? Dan Allah bisa memulai hidup kita semuanya baru. Jadi semuanya tidak mekanis, tetapi semuanya dinamis. Semua orang punya penderitaan, tapi memahami penderitaan dengan cara yang berbeda. Bukan cuma pemahaman mereka yang berbeda ternyata, tapi juga cara mereka menyikapi penderitaan juga berbeda. Saya akan memperkenalkan beberapa saja. Misalnya Stoa, filsafat yang kuno sekali yang beberapa tahun terakhir ini di Indonesia menjadi viral karena masuk di dalam YouTube orang-orang terkenal di Indonesia yang diberi nama Stoikisme. Ini namanya Stoa. Stoikisme mencoba untuk menyikapi penderitaan dengan cara apa? The discipline of the mind. Disiplin pikiran kita. Salah satu kalimat terkenal di dalam filsafat Stoikisme yang kuno mengatakan demikian. Kalau engkau merasa sakit, hilangkan perasaan bahwa engkau sedang disakiti. Maka perasaan sakit itu juga akan hilang. Saya ulang sekali lagi. Kalau engkau merasa tersakiti, hilangkan perasaan bahwa engkau sedang disakiti. Maka perasaan sakit itu akan hilang. Terlalu filosofis untuk saudara, saya beri contohnya supaya lebih sederhana. Kalau saudara kakinya diinjak orang, saudara itu menganggap begini, wah ini orang menyakiti saya, kurang ajar nih orang ini menghina saya, menyakiti saya. Maka saudara akan merasa sakit. Tapi kalau saudara ketika kakinya diinjak orang, saudara berpikir demikian, ini bukan menginjak, ini cuma beda elevasi tapi sama posisi. Jadi sama posisi beda ketinggian saja sebetulnya. Maka saudara akan berkurang rasa sakitnya. Jadi itu namanya the discipline of the mind. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, diajar untuk berpikir positifnya apa, positifnya apa, positifnya apa. Cuma begitu aja yang diajarkan di dalam stoikisme. Nah di dalam hedonisme, orang berusaha menyikapi penderitaan dengan cara mencari kebalikannya, yaitu kenikmatan, kenyamanan. Orang-orang yang hedonis, mereka berusaha untuk melakukan apa saja untuk memuaskan dirinya sebagai upaya melarikan diri dari penderitaan. Misalnya drug, narkoba, dan sebagainya. Sudah banyak sekali artis, orang-orang terkenal di negeri ini yang akhirnya terjebak kepada narkoba, dan ketika diwawancara, kenapa kamu dulu terjebak pada semuanya itu? Jawabannya adalah karena tekanan di dalam penderitaan, di dalam pekerjaannya, karena penderitaan di dalam hidupnya, dia butuh pelarian. Jadi ketika orang menderita, orang melarikan diri dengan cara mencari kebalikannya.
Dan untuk anak-anak muda pasti kenal dong istilah ini, healing. Anak muda dikit-dikit healing ya kan. Baru dapat PR matematika, healing. Luar biasa ya gitu kan. Baru ngerjakan 3 PR, rasanya kepengen bunuh diri gitu kan ya. Healing, wah, dan yang saya heran ternyata bukan cuma anak-anak muda ya. Beberapa teman saya hamba Tuhan saya lihat di medsosnya gitu kan ya. Healing sejenak gitu. Healing sejenak begitu. Berarti selama ini sakit ya mereka itu ya. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Padahal kita semua tahu kan kalau kita punya masalah yang berat begitu kan. Kita liburan begitu, pulang liburan masalahnya selesai. Tidak, masalah baru muncul, masalah finansial, benar ya. Karena uangnya sudah carut marut selama liburan begitu. Kita seringkali berpikir dengan healing, kita akan terbebas dari semua penderitaan itu. Nah, saya tidak menganggap bahwa rekreasi itu keliru. Saya sendiri juga rekreasi, saya sendiri juga liburan. Tapi kita harus membedakan solusi yang esensial dengan solusi yang superficial. Yang esensial itu berarti yang pokok. Yang superficial itu yang cuma di permukaan. Healing dan seterusnya itu hanyalah solusi untuk sesuatu yang sifatnya apa? Superficial. Tapi hari ini kita akan melihat Allah menyediakan penghiburan, solusi untuk persoalan kita. Bukan secara superficial tetapi secara esensial. Dan mari saya mengundang kita untuk membaca 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Kita baca yang keras, terutama Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menderita. Baca yang keras ya. Atau kalau yang hari ini Bapak Ibu Saudara cuma punya anak 1 dan nanti siap-siap ketemu dengan 100 keponakan. Saudara sangat butuh ayat ini ya, supaya saudara ketika merasa diperlakukan tidak adil gitu, cuma dapat 1 tapi kehilangan banyak gitu, saudara bisa terhibur ya. Mari kita membaca 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Amin. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal pembahasan surat 2 Korintus maupun dulu surat Yakobus atau surat Filipi, saya sudah menjelaskan pola surat kuno. Pola surat kuno dimulai dengan salam, pembukaan itu dimulai dengan nama penulis, nama penerima, lalu salam pembukaan. Nah, setelah salam pembukaan, surat-surat kuno biasanya, tidak semua, biasanya memulainya setelah salam adalah dengan ucapan syukur. Mereka mengucap syukur kepada dewa tertentu atau kepada para dewa. Dan mereka mengucap syukur untuk banyak hal. Untuk kesehatan dari penerima surat, untuk apa yang terjadi dalam hidupnya mereka. Pola ini tampaknya diikuti oleh Paulus. Karena kalau kita membaca semua surat Paulus, Paulus juga mengikuti pola yang sama. Setelah nama penulis, nama penerima, salam, Paulus mengikuti dengan ucapan syukur. Kecuali surat Galatia. Di surat Galatia Paulus tidak pakai ucapan syukur. Tapi saya tidak akan bahas surat Galatia sekarang. Intinya adalah begini. Apa yang dilakukan Paulus di sini dengan mengucap syukur merupakan adaptasi dari pola surat yang kuno. Tapi yang menarik adalah begini. Paulus ketika mengucapkan terima kasihnya, ucapan syukurnya, dia membuat ucapan syukurnya ini menjadi sangat spesifik. Dan kita nanti akan melihat objek dari ucapan syukur Paulus dan alasan-alasan mengapa Paulus mengucap syukur. Dan mari sekarang kita lihat objek ucapan syukur Paulus, sangat spesifik sekali. Paulus berkata demikian, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kita tampaknya ini biasa sekali ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita itu begitu terbiasa dengan ini sampai kita itu tidak menangkap keunikannya apa sebetulnya. Coba saudara bayangkan, saudara hidup pada abad pertama dan saudara bukan orang Kristen. Bayangkan saudara hidup di abad pertama, saudara bukan orang Kristen. Kira-kira bunyi ucapan syukurnya apa kira-kira? Terpujilah Allah, terus apa kira-kira? Theos itu kata yang umum. Orang bukan Kristen juga pakai kata Allah, Theos di sana.
Tapi theos yang seperti apa? Karena banyak orang menyembah Allah. Sehingga pertanyaannya, Allah seperti apa yang kita sembah? Objek ucapan syukur kita itu apa? Dan saya mendapati seringkali objek ucapan syukur orang Kristen tidak terlalu spesifik. Misalnya begini, saya bersyukur kepadamu ya Allah. Allah yang apa? Karena ada banyak Allah di dunia ini. Saya bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan siapa? Karena kata kurios, Tuhan, kata Adonai, bahasa Ibrani Tuhan, itu juga bisa untuk siapa saja. Bisa untuk ilah-ilah yang lain juga. Makanya kita berusaha untuk membiasakan diri lebih spesifik pada waktu kita bersyukur. Dan di sini Paulus bersyukurnya secara spesifik. Terpujilah Allah, lalu dia terangkan Allah ini siapa? Yaitu Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita mengenal Allah itu melalui Yesus Kristus. Tidak cukup bagi kita hanya mempertemukan orang dengan Allah. Tidak cukup. Karena orang tidak akan pernah berjumpa Allah yang benar tanpa Yesus Kristus. Ketika kita menghibur orang lain, menguatkan orang lain, kita harus ingat bahwa orang itu baru bisa berjumpa dengan Allah yang benar melalui Yesus Kristus. Allah yang kita kenal itu adalah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari wajah saudara kelihatannya saudara nganggap, biasa aja lah poinnya itu kan. Ya ucapan syukurnya kepada Bapa di surga lah. Tapi coba ya, lihat. Kita seringkali kalau mengucap syukur atas sesuatu yang baik, kadangkala ucapan syukur kita ini bukan cuma tidak kristosentris. Bukan cuma tidak berpusat kepada Kristus, tapi ucapan syukur kita itu ngawur, bertabrakan dengan ajaran Alkitab. Masih belum paham maksud saya kasih contoh. Pernah enggak saudara selamat dari sesuatu lalu berkata begini, untung tadi saya sempat ngerem. Coba kalau saya tadi tidak sempat ngerem, waduh bisa kecelakaan fatal. Untung tadi saya sempat lihat kaca spion. Kalau enggak, saya enggak lihat truk yang besar di pinggir saya. Waduh, nyawa saya bisa hilang. Itu artinya apa? Antroposentris. Saudara berpusat pada dirimu sendiri. Engkau mendapatkan keselamatan karena sesuatu yang engkau lakukan. Atau mungkin sekarang yang anak-anak muda seringkali pakai, semesta berpihak pada kita, gitu kan. Semesta berpihak pada kita, itu panteisme. Nanti saya terangkan apa artinya panteisme. Lalu ada orang juga yang ngomong gini, waduh tadi itu saya tuh mau kecelakaan. Aduh kebetulan pas di situ ada batu. Jadi akhirnya mobil itu nabrak batunya, saya selamat. Kebetulan pas, ini namanya determinisme. Dan mari kita lihat satu persatu ya. Antroposentrisme. Antroposentrisme berpusat kepada anthropos, kepada manusia. Sering gak sih kita ini yang ngomongnya bersyukur sama Tuhan, tapi yang diceritakan itu bukan tentang what God has done for us in Christ, tapi instead kita itu banyak bicara tentang what we do. Apa yang kita lakukan. Gak usah susah-susah lah. Saya ini kan diundang khotbah di mana-mana. Jadi saya berapa kali mendengarkan orang lain saksi. Ketika saya mendengarkan orang saksi, kalimat pertamanya memang cantik saudara. Saudara saya bersyukur Allah itu mengasihani saya dan Allah itu menolong saya. Wah Allahnya nomor satu. Begitu dia cerita kesaksiannya, orang langsung menangkap kesan, orang ini hebat. Orang ini hebat begitu. Bukan Tuhannya yang hebat. Saya juga pernah begitu kok. Ketika saya memberikan kesaksian, kemudian ada orang datang gini, Pak Yakub ini hebat loh ya. Wah hidupnya sukar begitu, Pak Yakub ini orang yang sangat kuat. Hebat Pak Yakub ini menjalani seluruh kehidupannya. Terus saya langsung betulkan, Pak maaf ya mungkin saya salah bersaksi. Karena yang hebat itu bukan saya. Dalam kesaksian kita itu seharusnya kita menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kuasa Kristus menjadi sempurna di dalam kita. Setuju? Jangan cerita semua yang kita lakukan. It's not about us. It's about Christ. Apa yang Allah lakukan, Kristus lakukan di dalam hidup kita. Kita seringkali terjebak antroposentrisme. Bersyukur sih, tapi masih ada pusatnya ke kita. Atau yaitu panteisme. Wah ini anak muda ya. Semesta berpihak kepada kita.
Wah, beberapa waktu yang lalu ada sebuah video yang viral. Wah, jangan kaget ya, saya kok ngikuti semua yang viral di TikTok dan semua viral yang di YouTube ya. Gitu, kan ada itu. Ada orang memakai salah satu pakaiannya, dari pakaiannya kita tahulah agamanya dia apa begitu kan. Dan dia merasa diperlakukan tidak adil gitu kan. Lalu dia teriak-teriak gitu. Tapi saya yakin semesta berpihak pada saya. Semesta berpihak pada saya. Saya jadi bingung. Orang ini ngerti agamanya atau enggak? Karena di dalam agamanya bukan gitu ceritanya. Dan yang lebih memprihatinkan, saya ketemu orang Kristen yang kalimatnya sama lagi saudara. Jadi saya ini sering, Pak, orang jahat sama saya tanpa saya ngerti. Kenapa saya dijahatin sama semua orang itu. Saya itu dibenci tanpa alasan Pak. Tapi enggak apa-apa Pak, penghiburan saya cuma satu. Semesta pasti berpihak kepada saya. Saudara itu ngambil keyakinan dari agama lain. Agama lain mengajarkan panteisme. Pan itu berarti pas panta, semua. Jadi panteisme itu segala sesuatu Allah. Maksudnya apa ini segala sesuatu Allah? Maksudnya begini saudara. Dulu sebelum ada apa-apa, itu ada sebuah kekuatan, kuasa ilahi yang tidak berpribadi. Lalu kekuatan yang ilahi ini memercikkan dirinya. Lalu masing-masing percikannya mengambil wujud-wujud yang berbeda. Bisa pohon, bisa batu, bisa dunia, bisa manusia, bisa binatang dan seterusnya. Maka panteisme mengajarkan begini. Semua hal, semua benda, semua entitas di alam semesta sebetulnya punya hakikat yang sama. Yaitu hakikat ilahi di dalam dirinya. Saudara itu Allah. Binatang itu juga bisa jadi Allah. Pohon itu juga bisa jadi Allah. Kenapa? Karena di dalamnya bentuknya sama, zatnya sama. Itu panteisme. Makanya saudara harus berhenti berkata semesta berpihak kepada kita. Seolah-olah saudara berpikir bahwa alam semesta yang tidak berpribadi ini sebetulnya berpribadi. Punya kuasa ilahi yang mengatur segala sesuatu. Itu panteisme. Saudara menganggap segala sesuatu itu Allah. Atau mungkin determinisme. Determinisme itu mengajarkan demikian. Segala sesuatu dalam hidup kita kecil, besar dan sebagainya. Semuanya sudah ada aturannya secara mekanis. Aturannya secara mekanis. Jadi hari ini saya akan pakai baju ini dan sebagainya. Saya akan pakai macam-macam di sini. Itu tidak terelakkan dan tidak peduli pilihan saya. Tidak peduli pilihan saya, maka itu yang akan terjadi pada diri saya. Itu namanya determinisme. Makanya orang seringkali mengatakan, wah kebetulan pas ada ini, kebetulan pas ada itu. Seolah-olah saudara itu berpikir bahwa alam semesta kita ini ada sebuah hukum mekanis yang mengatur segala sesuatunya tanpa terelakkan. Ini bukan ajaran Alkitab ya. Alkitab mengajarkan Allah menetapkan segala sesuatu benar. Allah merencanakan semua hal di dalam hidup kita benar. Tetapi ketika Allah merencanakan, di dalam rencana Allah mencakup pilihan-pilihan kita. Itu jangan sampai kita lupa. Contohnya yang saya kasih contoh sekarang. Ketika Daud habis menolong penduduk kota Kehila, dia mendengar Saul akan mengejar dia. Lalu Daud berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kira-kira Saul akan mengejar aku sampai ke sini enggak? Tuhan bilang, iya. Kira-kira penduduk Kehila akan membantu aku atau menyerahkan aku? Tuhan bilang, mereka akan menyerahkan kamu ke dalam tangan Saul. Yang dilakukan Daud apa? Melarikan diri. Daud tidak berkata begini, biarinlah sudah diurapi jadi raja kok, nggak mungkin mati gitu kan. Ya itu urusannya Tuhan. Ngapain saya susah-susah lari lagi ya? Kalau Tuhan berkuasa ya Tuhan bisa lah jaga saya ya. Ngapain saya lari? Memang saya takut gitu kan. Enggak tuh. Daud ya tetap aja Tuhan menggunakan ketakutan Daud untuk melarikan diri. Berarti hidup kita ini bukan deterministik gitu. Allah menetapkan segala sesuatu, tapi di dalam ketetapannya itu ada pilihan-pilihan kita. Saudara semulai sekarang belajar ya, kalau mengucap syukur kepada Tuhan yang spesifik. Jangan pernah lagi orang Kristen berkata, wah kebetulan, untung saya tadi begini, wah semesta membela kita, wah ini memang karma. Ini semua ajaran yang bukan Kristen, yang tidak seharusnya muncul dari mulut orang yang percaya kepada Kristus. Nah itu objek
ucapan syukur kita. Wah, baru dari objeknya aja saudara sudah merasa berdosa begitu rupa ya. Belum alasan-alasan kita mengucap syukur. Dan untuk menambah perasaan berdosa saudara, kita lanjutkan dengan alasan untuk bersyukur. Paulus bukan cuma punya objek ucapan syukur, tetapi dia juga punya alasannya. Saya bacakan untuk saudara. Bapa yang penuh belas kasihan. Jadi terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, lalu diterangkan. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara bersyukur kepada Allah. Ya, saya yakin saudara bersyukur kepada Allah. Walaupun saya tidak yakin saudara terus-menerus bersyukur kepada Allah. Tapi paling tidak kita pernah dan sering bersyukur kepada Allah. Nah, tapi pertanyaan saya begini. Ketika saudara bersyukur kepada Allah, kira-kira alasannya apa? Yang selama ini loh saudara bangun pagi doa, Tuhan terima kasih. Untuk apa kira-kira? Pertama, diizinkan hidup, biasa gitu kan ya, standar lah, orang di luar Kristen juga gitu ya rasanya, bersyukur untuk hidup yang diberikan gitu kan ya. Terus selain hidup yang diberikan apa? Terima kasih untuk rezeki yang Tuhan berikan sehingga kami bisa makan, ya standar ya, orang di luar Kristen juga begitu ya. Apalagi kira-kira? Kesehatan yang Tuhan berikan sehingga kami bisa beraktivitas gitu, standar ya, orang di luar Kristen juga mengucapkan itu. Terus yang tidak standar apa? Terus yang tidak standar apa coba? Kita seringkali mengucap syukurnya, objeknya itu tidak spesifik. Alasan-alasannya juga tidak spesifik. Terlalu umum. Sehingga tidak ada nuansa-nuansa Kristiani di dalamnya. Kita seringkali mengucap syukur, tapi alasannya kurang sempurna. Nah, hari ini mari kita belajar. Ada 3 alasan kita bisa mengucap syukur. Yang pertama saudara adalah sifat Allah. Paulus tadi berkata terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu dia menerangkan Allah seperti apa Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menerangkan begini, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Kalau dalam bahasa Yunaninya lebih singkat sebetulnya. Bapa belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Nah, kalau kita melihat 2 kalimat atau 2 frasa ini lebih tepatnya, maka kita tidak perlu memisah. Oh ini lalu ini. Menurut saya tidak perlu memisah karena kalau kita membacanya, kita langsung menangkap kesan ini sejajar sih. Coba saya tampilkan ya supaya kita bisa tahu kesejajarannya. Perhatikan di sana, Bapa yang penuh belas kasihan itu sejajar dengan Allah sumber segala penghiburan. Jadi Paulus tidak sedang bicara tentang 2 pribadi di sini. Ada Bapa yang penuh belas kasihan dan ada Allah sumber segala penghiburan. Tidak. Kata dan di sana dalam bahasa Yunani sifatnya menjelaskan. Jadi Allah yang penuh belas kasihan, Bapa yang penuh belas kasihan, yaitu Allah sumber segala penghiburan. Dan kalau benar Bapa sejajar dengan Allah, penuh belas kasihan sejajar dengan sumber segala penghiburan, saya bisa merangkum demikian. Belas kasihan bukan sekadar ekspresi perasaan, melainkan diwujudkan melalui tindakan nyata, yaitu memberikan penghiburan. Jadi belas kasihan itu bukan sekedar perasaan, karena ditulisnya sejajar dengan yang menjadi sumber segala penghiburan. Jadi kalau saudara berbelas kasihan kepada orang lain, tapi saudara tidak melakukan apapun untuk menghibur orang itu, maka belas kasihan saudara tidak ada gunanya. Kita seringkali berpikir bahwa belas kasihan itu cuma berhenti pada perasaan kita. Ada berapa banyak di antara kita yang melihat orang lain kesusahan, misalnya kita naik mobil bersama teman-teman gitu kan, ngeliatin orang tua gitu kan, dorong gerobaknya yang berat, melewati jembatan yang aduh naik begitu kan ya. Kita cuma bisa berkata begini, aduh kasihan ya orang itu ya, kasihan. Padahal kita bisa minta berhenti sebentar, turun dan menolong bapak tua itu. Tapi kita cuma berkata begini, aduh kasihan ya, kasihan. Ya Tuhan sumber segala kekuatan gitu kan. Tolonglah bapak itu. Padahal lebih mudah gak ngerepotkan Tuhan ya.
Lebih mudah kita sendiri yang langsung minta berhenti sebentar, turun dan menolong itu. Dan saya pernah melakukan itu juga, saudara. Walaupun saya akui tidak selalu saya melakukan itu. Kadang-kala kecepatannya gitu kan, baru noleh, waduh kasihan ya gitu. Tapi bingung, ini sudah ada jadwal, gak boleh telat dan sebagainya. Tapi sebisa mungkin saudara, apapun yang kita bisa lakukan untuk menolong orang, mungkin itu hal-hal yang sepele saudara, tapi itu bisa menjadi hal-hal yang besar bagi kita. Saya pernah ada di lift, lalu ada satu anak muda di dalamnya, saya lihat wajahnya kayak kusut banget gitu saudara. Kayak kertas yang sudah mau dibuang di tempat sampah itu wajahnya. Kemudian saya nggak kenal anak muda ini. Saya melihat ke dia dan saya tanya begini, how are you? Are you okay? Terus dia bilang, oh yeah, I'm okay. Terus setelah turun, dia keluar, dia tuh bisa balik lagi. Lalu tanya begini, saya tertarik, kenapa kamu peduli dengan saya gitu. Simpel kan ya. Kadang-kadang hal-hal yang simpel itu lupa untuk kita lakukan, saudara. Kita cuma aduh kasihan, tapi kita melakukan apa? Nah Tuhan kita itu bukan cuma Tuhan yang penuh belas kasihan, jadi perasaannya lembut, mudah nangis gitu. Bukan, tapi dia memberikan segala penghiburan. Nah perhatikan kata segala penghiburan. Kalau ada kata segala, berarti jenis penghiburan Tuhan itu macam-macam. Saudara jangan berharap kalau saudara dihibur Tuhan, maka penghiburannya tuh harus selalu bentuknya begini. Itu yang membuat orang Kristen seringkali kecewa dengan Tuhan. Makanya saya mau ajarkan demikian. Allah selalu memberikan pertolongannya, tetapi bentuk pertolongannya tidak selalu seperti yang kita minta. Allah selalu memberikan pertolongannya. Saya percaya itu janjinya Allah kok. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita pada waktunya. Saya percaya itu. Cuma yang saya tidak percaya adalah omongan banyak pendeta di luaran sana yang mengatakan saudara doa apapun, minta apapun Tuhan pasti kasih seperti yang saudara minta. Itu yang saya nggak percaya. Tuhan pasti menolong kita, tapi bentuk pertolongannya tidak selalu seperti yang kita minta. Tuhan bisa nggak melakukan mujizat dalam hidup kita? Bisa. Tapi apakah Tuhan selalu berbuat mujizat dalam hidup kita? Tidak. Tuhan mau menolong kita dengan cara apapun, mau menghibur kita dengan cara apapun, itu terserah Tuhan. Let God be God. Allah itu kreatif kok, cara menolongnya kita tidak selalu sama. Sehingga saudara jangan sampai kecewa gara-gara saudara punya iman yang keliru. Saudara berpikir bahwa kalau saudara minta ini, ya Tuhan pasti akan kasih ini. Tidak. Tuhan cuma janji dia memenuhi kebutuhan kita, dia janji memberikan pertolongan kepada kita. Tetapi lebih dari itu dia tidak pernah janji apa-apa kepada kita. Kadang-kala saudara mungkin iri melihat orang lain, sakit kok sembuh sih ya orang itu. Saudara sakit kok nggak sembuh, tapi saudara lupa ketika saudara sakit ada keluarga yang mengasihi saudara. Sedangkan orang itu waktu sakit nggak ada yang mengasihi dia. Saudara lupa orang itu sakit kok sembuh ya, saya sakit kok tidak sembuh. Saudara lupa orang itu sembuh karena nggak bisa membayar rumah sakit. Mungkin Tuhan intervensi langsung karena memang dia nggak punya asuransi, nggak punya biaya rumah sakit. Mungkin saudara berpikir, saya kok menderita terus. Saudara kadang-kala kita terlalu memaksa Tuhan memberikan pertolongan dengan jenis tertentu. Itulah yang membuat kita kecewa dengan Tuhan. Tuhan itu Bapak kita, Allah kita. Dan menurut saya ini adalah hal yang luar biasa bagi kita. Kalau kita bandingkan dengan ayat sebelumnya. Bagian sebelumnya kan dikatakan terpujilah Allah Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekarang Paulus berkata, Dia itu Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Bapa kita juga. Adalah Allah kita juga. Yaitu Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Yesus Kristus itu anak Allah satu-satunya. Dia tidak diciptakan, dia keluar dari Allah secara kekal, dia sudah ada. Kita beda, kita ini anak-anak adopsi di dalam Roma 8, Galatia 4. Kita ini diadopsi ketika kita mendengar Injil, Roh Kudus melahirbarukan kita sehingga kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Disitulah kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Beda dengan Yesus. Tapi walaupun kita beda keanakannya dengan Yesus, tapi tetap ini sesuatu yang kita patut syukuri. Karena Allah dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus berkenan untuk kita sebut Bapa. Saudara perlu mensyukuri karena di agama lain kalau orang menyebut Allah sebagai Bapa itu dianggap penghujatan. Saya pernah bicara
dialog. Dan saya mengatakan Allah itu kalau di kekristenan adalah Bapa, orang itu langsung berkata begini, kamu itu menghujat Allah loh. Allah itu kan begitu besar, masa dia itu Bapak kita jadi kecil begitu. Masa kamu analogikan Allah dengan Bapak seorang ayah, itu menghujat Allah. Wow, beda konsep. Saya tidak sedang menghakimi, saya tidak sedang memberikan seminar apologetika di sini. Tetapi saya ingin memberitahu saudara bahwa walaupun kita ini cuma anak-anak angkat, tapi itu adalah privilege yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Amin. Privilege yang seharusnya kita syukuri. Yang kedua saudara, apa alasan kita bersyukur? Selain sifat Allah, yang kita syukuri adalah karya Allah. Ayat yang berikutnya 4a berkata demikian. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Hampir semua versi bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkannya bentuk present, bentuk kekinian. Who comforts us. Kalau bahasa Indonesia kan tidak jelas. Yang menghibur kami. Menghibur ini kapan? Dulu, sekarang, atau nanti? Tidak jelas. Tapi bahasa Inggris jelas sekali. Who comforts us. Bentuknya terus menerus. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Nah Bapak Ibu Saudara coba perhatikan saya baik-baik. Ini poin yang penting. Paulus itu menaruh karya Allah itu di poin kedua. Poin pertamanya apa? Sifat Allah. Yang kedua baru karya Allah. Ucapan syukur kita, seringkali kita kehilangan alasan untuk mengucap syukur. Karena pandangan kita itu kepada karyanya terus, karyanya terus, karyanya terus. Lah kadang-kala kan Allah berkaryanya itu butuh waktu. Memproses kita, bukan Allah yang butuh waktu. Kita yang butuh waktu untuk memahami karya Allah itu. Ketika saudara tidak bisa melihat karya Allah, bukan berarti Allah tidak berkarya loh sebetulnya. Makanya saya suka dengan Paulus di sini. Ucapan syukurnya dia pertama-tama karena sifat Allah, bukan karena karya Allah. Dan itu yang menghibur saya. Saya dulu berpikir bahwa saya akan terhibur kalau saya melihat karya Allah di dalam hidup saya. Tapi jujur ya, seringkali di dalam hidup kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja untuk sementara waktu. Benar gak sih? Seringkali kita berpikir Tuhan meninggalkan kita. Kita gak bisa melihat tangannya bekerja di antara kita. Tapi saudara tahu, you know what? Walaupun tangannya tidak bisa kita lihat. Walaupun kita tidak bisa melihat tangannya. Tapi kita percaya hatinya tetap ada untuk kita. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah gak pernah berubah. Amin. Karya Allah muncul dari sifatnya. Tapi kadang-kala sifatnya tidak langsung dia tunjukkan melalui karyanya setiap waktu dengan spontan, instan di tengah kita. Tidak. Tapi kita masih bisa percaya sifatnya. Baru setelah itu karyanya. Dan itulah yang diajarkan Paulus kepada saya dan saudara hari ini. Mungkin saudara sekarang sedang melihat, Tuhan engkau di mana sih? Aku menderita tampaknya I cannot see your hands working in my life. Mungkin saudara sedang berteriak begitu. Mengapa Tuhan engkau meninggalkan aku? Tahun baru meninggalkan kecemasan bagi kita. Tapi ketahuilah sifat Tuhan tidak pernah berubah. Makanya poin pertama itu sifat Allah. Yang kedua baru karya Allah. Dia menghibur kita di dalam segala penderitaan kami. Paulus bilang begitu. Dan saudara mungkin bertanya, Paulus itu semenderita apa sih? Coba ya dengan cepat ya saya bacakan. Enggak perlu saya terangkan sih. Saudara perlu baca saja dan saudara bisa tahu gambarannya betapa menderitanya Paulus. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Saya teruskan pasal 11 ayat 23 sampai 28. Ini ayat favorit saya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut,
dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Baca saja capek ya. Baca aja capek. Memahami aja menakutkan. Kalau saudara disuruh mengalami bagaimana? Ini ayat yang menghibur saya. Tapi ayat ini menghibur bukan karena begini ya. Tiap kali menderita saya lihat gini. Penderitaanku enggak seberapa. Paulus lebih menderita. Ngapain saya mengeluh? Paulus lebih menderita. Ini tidak Kristen sih konsepnya. Ini konsepnya berbahagia di atas penderitaan orang lain. Jadi saudara itu bersyukur karena melihat orang lain lebih menderita. Dan itu seringkali penghiburan yang kita terima dari banyak orang. Termasuk banyak orang Kristen. Benar gak sih? Kamu jangan banyak ngeluh, bersyukur. Lihat tuh orang lain gak seberuntung kamu. Tiba-tiba langsung ada perasaan bahagia gitu. Itu bahagia yang tidak kudus ya. Bahagia yang muncul karena saudara suka melihat orang lain lebih sengsara daripada hidup saudara. Bukan, saya membaca ayat ini dengan pemikiran begini. Paulus itu jauh lebih menderita. Tetapi akhirnya toh Tuhan menghibur dan menolong Paulus. Penderitaanku enggak seberapa. Tuhan pasti akan menghibur dan menolong saya. Itu yang menghibur saya adalah apa yang Allah lakukan. Bukan apa yang dialami Paulus ya. Saya coba terangkan klarifikasi supaya jangan salah. Yang menghibur kita itu adalah apa yang Allah lakukan kepada Paulus. Bukan apa yang diderita oleh Paulus. Paham ya maksud saya? Jangan sampai kita berbahagia di atas penderitaan orang lain. Saya sering mendengar soalnya orang Kristen begitu. Kamu tuh gak bisa bersyukur. Lihat tuh tanahnya orang lain gak bisa makan. Ngerti gak kamu itu? Oh ya bersyukur banget ya. Ada orang lain ternyata lebih susah dari saya. Jahat banget. Ucapan syukur aja perlu melihat orang lain menderita. Enggak lah. Saudara lihat Paulus menderita dan saudara lihat Allah berkarya dalam hidupnya. Makanya saudara bisa yakin penderitaan apapun yang saudara alami, Allah yang menghibur Paulus adalah Allah yang menghibur kita. Walaupun bentuk penghiburannya mungkin berbeda. Saya perlu klarifikasi di situ. Karena banyak orang Kristen protes soalnya saudara. Wah masuk penjara kok gak keluar-keluar ya. Paulus itu enak nyanyi, wah gitu kan. Wah kok gak keluar-keluar, Paulus langsung keluar gitu kan. Dia udah nyanyi satu lagu belum keluar. Satu album belum keluar ya kan. Seluruh album rohani dinyanyikan tetap aja. Main gitar sendiri di penjara tetap aja gak keluar. Paulus baru satu lagu langsung keluar padahal suaranya belum tentu merdu. Tuhan itu pasti menghibur kita. Tapi jenis penghiburannya tidak selalu sama seperti yang kita minta. Nah sekarang kita masuk alasan yang terakhir. Bukan cuma sifat Allah, bukan cuma karya Allah, tetapi juga tujuan Allah. Saya bacakan ayat 4b. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kalau dalam bahasa Yunani, supaya kami sanggup. Ada tujuan di sana. Ada kata depan eis yang biasanya menunjukkan sebuah tujuan. Supaya kami bisa menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Penekanannya di situ. Saudara kita seringkali marah dengan Tuhan ketika kita menderita. Karena kita nggak bisa melihat tujuan Tuhan itu apa. Banyak di antara saudara sudah tahu, masa kecil saya tidak bahagia. Saya dari keluarga broken home, gak pernah punya figur papa. Sebelum papa saya bertobat, papa saya papa yang abusive sekali. Kata-katanya sangat menyakitkan sekali. Sampai sekarang saya masih ingat, walaupun tidak berbekas. Papa saya pernah berkata lebih baik pelihara anjing daripada pelihara kamu. Hanya gara-gara dia mau pinjam kas sekolah yang saya pegang untuk berjudi. Salah saya apa coba? Uang itu barangnya orang lain, uangnya orang lain dipinjam untuk berjudi lagi. Mending kalau untuk berdagang ya kan. Saya pinjamkan pun ya tetap salah, bukan uang saya. Untuk berjudi lagi saudara. Dan papa saya ngomong, nanti kalau menang papa ganti. Lah kalau sering menang kan gak miskin ya kan. Selama ini miskin kan berarti sering kalah ya kan. Kok sok yakin menang ya kan. Wah, saya berada dalam keluarga yang begitu, tinggal bersama ibu tiri saya bertahun-tahun, bersama mama kandung saya, melihat mama saya menangis setiap hari karena penderitaannya. Sungguh kalau bukan karena anugerah Tuhan di dalam hidup saya mungkin akan tumbuh menjadi anak yang memberontak.
menjadi anak yang kecewa, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi saya bersyukur kasih karunia-Nya mendahului pertobatan saya. Saya bersyukur Tuhan menopang saya terus dengan anugerah-Nya. Dan sekarang saya bisa melihat gunanya apa saya melewati semuanya itu. Dulu saya nggak paham, tapi sekarang saya paham. Kenapa? Karena ketika saya bicara kepada anak-anak muda yang kehilangan figur papa, kehilangan figur orang tua, yang seolah-olah harus merantau di dalam masa remajanya sendirian begitu, tanpa bimbingan senior, saya bisa relate to them easily. Mereka ketika bincang-bincang dengan saya, mereka mudah percaya kepada saya. Saya ketika bicara kepada orang-orang yang nakal, mereka mudah mendengarkan saya. Kenapa? Karena saya dulu juga begitu. Wah, ketika anak saya 2 kan laki tuh, waktu dulu kecil-kecil, wah gerak ke sana kemari apa. Waduh, istri saya itu sudah putus asa. Papa, anak kita ini kok nuwakal sih Pak gitu kan ya. Enggak bisa tenang, bikin masalah terus gitu. Saya hibur, tenang. Kenakalan mereka baru 1/4 kenakalanku dulu. Jadi saya lebih tenang menghadapi kenakalan anak saya, saudara. Misalnya anak saya ngomong gini, mau naik pohon gitu kan. Istri saya langsung bilang gini, jangan nanti jatuh gitu kan. Saya cuma lihat gini aja. Nah kemudian saya ngomong sama istri saya, bukan di depan anak saya. Saya ngomong gini, aku dulu naik pohon, umurnya sama. Pohonnya lebih tinggi dan aku jatuh, gak apa-apa. Jadi biarlah dia nyoba tapi ada aku, setuju, langsung saya panggil. Nih sini, katanya tadi mau naik pohon ya? Iya, katanya mama boleh, cuma ada papa gitu kan. Wah seneng mereka naik. Walah anak-anak zaman sekarang, anak-anak kota loh saudara, baru 1,5 meter udah ketakutan. Saya sampai ngomongin sama anak saya, kalau kamu 1,5 meter ketakutan gini, bagaimana bisa mencuri mangga tetangga sana? Gak bisa, itu 3 meter. Keahlian itu yang menghasilkan, yang menguntungkan. Baru 1,5 ketakutan ya kan? Bagaimana mereka bisa survive ya kan? Saya ajarkan mereka berani. Saya lebih bisa paham kenapa? Karena hidup saya dulu juga seperti itu. Sehingga saya mau berkata begini saudara. Yang pernah menjadi objek penderitaan seharusnya lebih mampu untuk menjadi subjek penghiburan. Saudara merasa hidup saudara penuh dengan penderitaan? Kenapa? Why gitu kan? Pertanyaannya selalu gitu. Apalagi why me gitu kan? Kenapa saya ya Tuhan? Kenapa saya ya Tuhan? Jangan protes dulu sama Tuhan. Lihat ke depan tujuan Tuhan itu apa? Siapa tahu Tuhan akan pertemukan engkau dengan banyak orang dengan pergumulan yang sama. Dan mereka akan ditolong Tuhan, merasakan tangan Tuhan melalui siapa? Melalui saudara yang sudah pernah mengalami penderitaan yang sama. Apa yang dikatakan Paulus tadi sekaligus mengajarkan kepada kita satu hal yang seringkali kita lupakan. Sederhana tapi seringkali kita lupakan. Yaitu orang-orang percaya di sekeliling kita seringkali menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menguatkan kita. Mengapa Paulus menderita? Ya tujuannya supaya nanti Paulus bisa menghibur orang lain yang menderita. Karena dia sudah menerima penghiburan sendiri dari Allah. Berarti sebetulnya ketika Paulus mengatakan Allah sumber penghiburan, Allah memberikan penghiburannya itu kreatif. Saya kan sudah jelaskan itu. Kreatif caranya. Termasuk salah satunya melalui apa? Melalui orang-orang yang ada di dekat kita. Orang-orang yang menghibur kita itu loh saudara. Jadi saudara, saya harap saudara jangan sampai punya pikiran begini ya. Tuhan, aku lagi sedih hatiku. Kiranya Tuhan ubah hatiku sekarang. Jamah aku supaya aku punya sukacita di dalam diriku. Lalu ngangkat tangan saudara merasakan energi yang luar biasa begitu kan. Tiba-tiba setelah selesai gitu kan. Saudara merasa bersukacita terus, tertawa gak bisa berhenti. No. Kalau saudara berharap Tuhan melakukan itu, saudara telah berharap dengan sebuah ilusi, dengan sebuah halusinasi, dengan sebuah utopia di dalam hidup saudara. Tidak. Cara Tuhan menghibur kita itu kadang-kala sederhana sekali. Yaitu ada orang datang dan mendoakan kita. Tuhan, kenapa aku gak bisa merasakan penghiburanmu? Loh, bagaimana gak merasakan penghiburan? Saudara datang tiap minggu dengarkan khotbah, berpusat kepada Injil, menggali Alkitab, menghibur saudara. Lah itu cara saudara dihibur oleh Allah. Lalu saudara ketemu orang lain yang mau mendengarkan kisah saudara, yang mau berdoa bagi saudara. Loh itu penghiburan Allah. Jadi orang-orang di sekeliling kita itu seringkali menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menghibur kita. Makanya saudara jangan malu minta tolong kepada orang. Saya mau tegaskan sekali lagi. Jangan gengsi, jangan malu untuk minta tolong kepada orang.
Jangan malu untuk ngaku saudara itu butuh didoakan. Jangan malu, terutama ini para laki-laki, biasanya tidak semua. Wah, malu. Nanti ada persoalan keluarga, jangan ngomong sama-sama loh ya. Nanti dipikir keluarga kita berantakan. Memangnya belum berantakan dah. Memang sudah hampir hancur, berkeping-keping loh, masih malu dilihat orang. Ya kalau saudara nggak bisa menyelesaikan sendiri, find someone else. Cari orang yang percaya kepada Tuhan, yang lebih dewasa di gereja ini, supaya saudara bisa ditolong. Sehingga dengan demikian saya sekaligus mau menasihatkan kepada kita. Allah kadangkala menyediakan jalan keluar yang supranatural. Tetapi dia seringkali bekerja secara lebih natural. Dalam semua cara yang terlihat lebih natural, Allah sebenarnya tetap bekerja secara supranatural. Saudara, seringkali kita berpikir Tuhan memberikan penghiburan. Itu dengan cara yang luar biasa begitu. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. No. Kalau saudara tanya berapa mujizat yang saya alami di dalam hidup saya, mungkin saya nggak ingat. Karena tidak banyak. Hanya 1-2 mungkin. Malah mungkin nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Tiap hari saya merasakan pertolongan Tuhan. Walaupun tidak tiap hari saya merasakan mujizatnya. Kalau saudara berkata tiap hari saya merasakan mujizat, pasti definisi mujizat saudara salah. Pasti mujizatnya itu terlalu murahan, terlalu gampangan. Saya pernah memberikan contoh kan dalam khotbah saya. Saudara makan di restoran, setelah selesai makan ngambil dompet, waduh ketinggalan. Bingung. Selingat-selinguk gak ada yang kenal. Tiba-tiba ada teman lama saudara, mantan pelayan Tuhan di gereja yang lama. Tiba-tiba masuk, lalu saudara sharing ke dia, dibayarin sama dia. Lalu saudara cerita, saudara minggu lalu saya di rumah makan itu, saya mendapatkan mujizat dari Tuhan saudara. Tuhan mengirim burung gagak. Itu kalau orang yang kasih saudara duit ya, dengar dia diomongin burung gagak, bisa marah loh saudara. Burung gagak itu burung yang najis, ngerti gak sih? Mending kalau disebut burung elang, burung gagak lagi gitu kan. Terus saudara Nabi Elianya gitu kan. Udah saudara gak punya duit berharap sama orang. Saudara Nabi, orang lain yang nolong burung gagak. Itu kalau dia tahu dipatok saudara kepalanya, sungguhan. Saudara bilang itu mujizat. Tapi orang itu kesaksian di gerejanya. Saudara beberapa waktu yang lalu Tuhan mengajar saya bersyukur dalam segala keadaan. Saya mengalami kesialan saudara. Bawa uang pas, masuk restoran, ketemu teman lama, lupa bawa dompet. Saudara bilang mujizat, dia sebut amsyong, ngerti gak sih? Enggak lah, Tuhan gak selalu menolong kita pakai mujizat. Dan is okay kalau Tuhan tidak buat mujizat. Yang penting Tuhan menolong dan menghibur kita, amin. Saya mau tutup dengan 2 kalimat. Penghiburan terbesar yang kita terima dari Allah adalah penyelesaian atas persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Dan atas ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian. Penghiburan terbesar yang kita terima dari Allah adalah penyelesaian atas persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Dan atas ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian. Kalau saudara tidak mengamini ini, maka saudara dalam hidupmu akan sulit untuk bersyukur. Saya dulu bingung kenapa Paulus bisa berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Saya dulu berpikir, Paulus bisa ngomong gitu karena hidupnya tidak semenderita saya. Setelah saya baca hidupnya Paulus, waduh ternyata dia lebih menderita. Kenapa dia bisa bilang, mengucap syukur dalam segala keadaan? Karena sebetulnya alasan mengucap syukurnya bukan keadaan. Saya ulang sekali lagi ya. Saudara bisa mengucap syukur dalam segala keadaan karena alasan ucapan syukurmu bukan keadaan. Alasan ucapan syukurmu adalah apa yang Allah telah lakukan di dalam Kristus Yesus. Dia menyelesaikan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Dia mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian. Dan yang terakhir saya mau mengingatkan kita ini, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Di atas kayu salib kita menemukan kebersamaan. Kita tidak sendirian. Di dalam kubur yang kosong kita menemukan pengharapan. Penderitaan dan kematian bukan titik akhir perjalanan. Tiap kali saudara sekarang sedang menderita ya, kapanpun saudara menderita dan saudara ingin menyerah, merasa sendirian, lihat kepada kayu salib, saudara disediakan kebersamaan, saudara tidak pernah sendirian. Ketika saudara kehilangan harapan, saudara lihat ke dalam kubur yang kosong karena di situ disediakan pengharapan. Penderitaan dan kematian bukan titik akhir perjalanan. Dan itulah yang membuat saya dan saudara bisa bersuka cita di dalam segala keadaan. Amin. Itulah penghiburan kita,
yang tidak bisa diterima oleh yang lain. Selain diterima di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya memberi kesempatan setiap kita untuk datang kepada Tuhan dengan semua persoalan kita, kegagalan kita, ketakutan kita, kecemasan kita. Mari kita datang di depan salib Kristus dengan keyakinan bahwa Dia tidak akan pernah meremehkan kesakitan kita, kekecewaan kita. Karena Dia pernah merasakannya dan itu tidak sepele bagi Dia. Maka ketika saudara datang dengan rasa sakit karena dikhianati, rasa sakit karena dimanfaatkan oleh orang lain, Tuhan tahu perasaan itu. Dan Tuhan tidak ingin saudara merasakannya sendirian. Mari datang kepada Dia, letakkan semua di depan salibnya. Mungkin saudara memasuki tahun baru ini dengan ketakutan, dengan kecemasan. Mari datang kepadanya. Mungkin kau takut kondisi fisikmu semakin memburuk. Mungkin kau takut dengan masa tuamu. Tapi mari datang kepada Kristus yang sudah mengalahkan kematian. Yang sudah merengkuh semua penderitaan secara jasmani. Karena Dia tahu apa yang saudara alami sekarang. Mari semua datang kepada Tuhan dan izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita melalui Injil-Nya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal hati kami. Terima kasih. Terima kasih Engkau mengenal pergumulan kami. Terima kasih Engkau mengenal ketakutan-ketakutan kami. Terima kasih. Ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Kami adalah milik-Mu dan Engkau milik kami. Dan itu cukup bagi kami. Kami datang kepadamu membawa semua pergumulan hati kami, pikiran kami. Kami datang dengan tangisan kami datang dengan rasa sakit, dengan kemarahan kami, dengan kekecewaan kami. Kami datang dengan seluruh carut marut hati kami. Kami datang kepadamu. Dan kami mau meletakkan semuanya di depan salib-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau paham perasaan kami. Karena Engkau pernah melalui semuanya itu. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus hiburkanlah kami terus. Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk beberapa anak-Mu yang mendengarkan khotbah di gedung Rekinden maupun di rumah masing-masing. Yang saat ini bergumul dengan persoalan yang begitu berat. Yang membuat mereka putus asa. Hamba-Mu ingin mengangkat tangan dan memberkati mereka. Turunlah atas mereka kekuatan, penghiburan, kedamaian, kebijaksanaan. Semua kebajikan Tuhan dilimpahkan atas Engkau. Sehingga Engkau bisa terus melanjutkan perjalananmu bersama Tuhan. Sehingga Engkau terus menerus bisa keluar sebagai pemenang di dalam semua pergumulan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara yang terkasih, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk saudara yang beribadah secara onsite, saudara bisa memberikan persembahan melalui amplop yang tadi sudah dibagikan. Nanti setelah selesai ibadah, saudara bisa memberikan amplop itu ke kotak persembahan. Untuk saudara yang beribadah secara online, saudara bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di layar, bisa melalui transfer ataupun melalui scan QRIS. Mari kita menyaksikan pengumuman pada hari ini. Shalom,
Welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Mari bergabung bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Mari kita bersama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom langsung hubungi kontak berikut ini. Mari dukung pembangunan kelas 5, 6, dan water tank TK SD Kristen Exodus Sorong. Persembahan dana dapat ditransfer melalui rekening misi berikut ini. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Venisa. Hai parents, mari ikuti seminar parenting dengan tema Ortu Parno Anak Porno, Senin 6 Februari pukul 18.30, onsite di REK Nginden, Surabaya. Bersama kita akan membahas tentang pornografi dan sex education bersama Ibu Charlotte Priyatna. Segera daftarkan diri Anda di link yang tertera. Shalom jemaat REK sekalian, jika Tuhan menghendaki, bulan Juni ini kita akan membuka cabang yang baru di Galaxy Mall, lebih tepatnya di GM3. Nah mungkin kita bertanya mengapa kita perlu membuka yang baru dan mengapa di Galaxy Mall. Nah saya akan menerangkan pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu membuka cabang yang baru? Ada dua alasan. Yang pertama karena selama pandemi ini dan sesudah pandeminya berakhir, kita menemukan bahwa oleh kemurahan Tuhan, jumlah jemaat baru di REK semakin bertambah. Dan saya ingin kita semua tetap mempertahankan momentum ini. Kita membutuhkan tempat yang baru supaya kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Yang kedua, karena saya mengamati bahwa segmen jemaat usia 25 tahun sampai 50 tahun di REK perlu diperbanyak. Bukan berarti kita tidak punya segmen itu, tetapi saya mempercayai bahwa segmen ini perlu diperbanyak supaya nanti pada akhirnya orang-orang yang ada di segmen ini bisa melayani mereka yang ada di segmen di bawahnya, usia di bawah 25 tahun atau di atas usia 50 tahun. Pertimbangan inilah yang membuat saya berserta penatua dan seluruh hamba Tuhan yakin bahwa ini waktunya bagi kita untuk berani melakukan lompatan dan mengadakan di Galaxy Mall atau di sebuah mall. Nah kita bertanya, mengapa diadakannya di mall atau lebih tepatnya di Galaxy Mall? Nah sebagaimana kita ketahui kalau kita ingin menjangkau segmen usia 25 sampai 50 tahun, maka salah satu tempat yang patut dipertimbangkan adalah sebuah mall, di mana setiap keluarga muda ini bisa datang beribadah dan sesudah itu mereka bisa family time, bisa makan, bisa mengajak anaknya bermain, belanja, dan seterusnya. Kalau kita ingin menjangkau segmen itu, maka mall adalah pilihan yang tepat. Nah, mengapa kita memilih Galaxy Mall? Karena dibandingkan dengan yang lain, lebih sesuai dengan segmen kita. Ada beberapa opsi yang lain, tapi Galaxy Mall termasuk salah satu yang cocok dengan segmen yang kita ingin jangkau. Lalu selain itu juga, penawaran yang diberikan harganya sangat baik sekali. Memang tidak murah, tapi sangat baik sekali. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang jemaat sekalian bisa lakukan? Ada banyak yang bisa dilakukan. Yang pertama tentu saja dengan berdoa. Yang kedua adalah dengan menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang tinggal di daerah sekitar mall tersebut. Atau mungkin menjangkau orang-orang yang belum punya gereja yang tetap. Atau mungkin selama ini orang Kristen tapi KTP saja, tidak pernah pergi ke gereja. Yang ketiga adalah melibatkan diri di dalam pelayanan. Kita masih membutuhkan banyak pelayan. Dan REK GM yang baru ini memutuskan tidak akan mengambil pelayan dari cabang-cabang yang sudah ada. Jadi kita tidak akan memakai para pelayan yang sudah melayani Tuhan di cabang masing-masing. Kecuali tentu saja dalam situasi yang sangat-sangat dikecualikan. Secara umum kita sangat membutuhkan pelayan Tuhan yang baru. Nah yang keempat adalah kita bisa mendukung secara dana. Nah bagaimana cara kita memberikan dukungan secara dana? Bapak Ibu Saudara bisa memberikan janji iman untuk renovasi gedung atau janji iman untuk uang sewa tiap bulan, atau Bapak Ibu Saudara bisa memberikan pinjaman tanpa bunga.
Nah, semua cara melayani ini sudah ada di dalam link berikut ini. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara yang ingin melibatkan diri mendukung pekerjaan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara bisa masuk di dalam tautan yang sudah diberikan di layar, lalu Bapak Ibu Saudara mendoakan semua opsi pelayanan yang ada di sana. Saya sungguh berdoa semoga kabar ini menjadi kabar yang menggembirakan kita semua. Kita ingin gereja kita memberkati lebih banyak orang. Mari kita doakan bersama-sama, mari kita dukung bersama-sama, dan kita melakukan ini semua hanya untuk kemuliaannya saja. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita. Dalam pengalaman saya memberikan seminar misi di berbagai gereja, saya mendapati bahwa sebagian gereja melakukan misi tapi tidak dengan sepenuh hati. Mereka melakukannya hanya untuk mengurangi rasa bersalah di dalam hati. Ada banyak alasan yang diberikan. Gereja belum berkembang, gereja masih punya banyak persoalan yang harus diselesaikan, gereja masih mengalami defisit keuangan. Ada banyak lagi alasan yang diberikan. Sehingga beberapa orang yang menjadi penggiat misi, mereka menjadi frustasi. Nah, mungkin itu adalah gambaran dari gereja Anda. Dan Anda mungkin sangat rindu supaya gereja Anda menjadi gereja yang misional. Nah, apakah tanda-tanda gereja yang misional? Dan bagaimana menciptakan gereja yang misional? Mari kita belajar bersama-sama. Saya akan mengajarkan cara-cara supaya kita bisa menjadi gereja yang misional. Dan saya juga akan memberikan banyak contoh dari apa yang sudah dilakukan oleh gereja Reform Exodus Community. Bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani di dalam perjalanan Anda. Bahkan kalau Anda berpikir bingung bagaimana caranya gereja Anda bisa melibatkan diri di dalam misi secara praktis, saya mengundang kita semua untuk belajar bersama-sama. Bahkan lebih dari belajar, kita bisa bermitra bersama-sama menggerakkan misi di Indonesia. Pastikan Anda hadir di dalam seminar misi, belajar misi, dan bermisi melalui belajar yang akan diadakan pada hari Senin 30 Januari tahun ini 2023 di Hotel Swiss Bell Inn Manyar. Kita akan memulai acara kita pada jam 7 malam waktu Indonesia Barat, tapi makan malam sudah disediakan 1 jam sebelumnya. Info pendaftaran silahkan masuk melalui tautan berikut ini, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan menghubungi Ibu Venisa di nomor berikut ini juga. Jangan lewatkan kesempatan ini karena kuota untuk onsite sangat terbatas sekali. Pastikan Anda hadir, dan bagi Anda yang ingin mengikuti secara online juga pastikan Anda mendaftarkan diri secepatnya. Mari kita menjadi penggerak-penggerak misi. Dengan kekuatan Allah, kita dipakai oleh Allah menjadi mobilisator misi di gereja kita masing-masing, dan kita akan melihat banyak jiwa dibawa kepada Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan dari slide yang sudah kita saksikan bersama-sama. Yang pertama berkaitan dengan seminar untuk para orang tua dengan tema Ortu Parno, Anak Porno. Silakan Bapak Ibu bisa langsung mendaftar di tautan yang sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendaftar sekarang juga, Bapak Ibu bisa langsung scan barcode yang ada atau melalui link yang sudah ada di sini juga, daftar OPAP ya. Jadi ini akan dilaksanakan secara onsite, tidak ada online-nya, tidak ada Zoom-nya atau disiarkan di YouTube, tidak ada. Jadi acara ini benar-benar murni onsite di tempat ini. Jadi silahkan segera mendaftar. Lalu yang berikutnya adalah mengenai seminar misi yang tadi videonya sudah kita saksikan bersama-sama. Nah, di bawah ada brosur yang Bapak Ibu bisa ambil dan Bapak Ibu bisa berikan kepada orang-orang yang menurut Bapak Ibu memang tepat untuk diajak terlibat di dalam pelayanan misi. Nanti ada tim misi yang di bawah yang akan memberikan, atau Bapak Ibu bisa mengambil brosur tersebut ya. Silahkan. Dan ini acaranya hybrid. Bapak Ibu yang ingin ikut langsung di lokasi acara itu sangat terbatas. Jadi segera mendaftar.
Nah, yang di luar kota yang mengikuti secara streaming, mendengarkan atau melihat pengumuman ini juga bisa mengikuti secara online. Nanti akan ada Zoom yang bisa diakses dari orang-orang yang dari luar kota. Dan yang berikutnya, ini adalah seminar atau lebih tepatnya talk show yang diadakan oleh Rek Darmo, bertepatan dengan bulan keluarga. Jadi temanya adalah Strawberry Generation. Nah, silahkan juga, ini acaranya onsite di Darmo. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar untuk mengikuti acara ini. Dan yang terakhir, sekali lagi kami mengingatkan kepada Bapak Ibu semua terlibat di dalam konsumsi yang kita nikmati bersama-sama setelah ibadah melalui form yang sudah disediakan. Bapak Ibu bisa menulis di sana nama, jumlah konsumsi, dan tanggal yang Bapak Ibu akan pilih untuk memberikannya. Itu saja yang ingin saya tegaskan, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk doa syafaat dan persembahan. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sungguh sempurna. Pada saat ini kami juga mengucap syukur jikalau Tuhan memampukan kami memberikan persembahan bagi Engkau. Kami berdoa biarlah persembahan ini Tuhan pakai untuk pelayanan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang mengelola, biarlah Tuhan Engkau juga memberikan hikmat kepada mereka. Kami berdoa sekali lagi juga untuk setiap kami yang sudah mengumpulkan persembahan, biarlah Tuhan yang akan menolong dan terus menopang, memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk gereja-Mu, untuk program-program yang telah disusun secara khusus sepanjang tahun 2023 ini. Kami mau menyerahkan, biarlah Tuhan yang memberkati. Rencana nanti akan ada penjabaran program di masing-masing rek lokal. Biarlah Tuhan Engkau juga yang akan menolong dan memberkati. Dan semua hal yang akan kami laksanakan, biarlah ini juga boleh membawa kami untuk semakin mengasihi Engkau, semakin mengenal Engkau. Kami boleh bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kami. Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap masing-masing bidang, juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam penyusunan program ini. Juga para majelis, biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong dan memberikan hikmat kepada anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami juga terus berdoa mendukung untuk sekolah-sekolah teologia yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa biarlah Engkau yang akan menolong staf dosen yang ada, biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada mereka. Tuhan yang akan memberikan sukacita ketika mereka dipakai untuk membentuk calon-calon hamba Tuhan yang akan melayani Engkau. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap pergumulan dari sekolah-sekolah teologia, untuk pengembangan kampus, untuk pembangunan, bahkan untuk operasional hari lepas hari. Kami hanya mau berharap, mari Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan yang akan menolong dan memberkati setiap kampus atau sekolah-sekolah teologi yang ada. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang Tuhan sudah kirimkan untuk dibentuk di sekolah-sekolah teologi. Mereka yang akan menjadi pelayan-pelayan-Mu. Mari Tuhan, Engkau juga yang akan menolong, Engkau yang akan memberikan kepada mereka hati yang mau dibentuk, sehingga mereka benar-benar dipersiapkan menjadi seorang pelayan yang memuliakan Tuhan. Secara khusus kami berdoa menyerahkan untuk STT Amadius yang Tuhan percayakan untuk dikelola oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memimpin pada saat ini proses pembangunan kampus, proses pembangunan asrama. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan meninggalkan rumah Tuhan ini dan kembali di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa menghadapkan wajahnya kepada engkau dan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan anugerah-Nya hari lepas hari. Kiranya Allah Roh Kudus juga terus menopang, menolong dan menyertai engkau di dalam mengarungi perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Kiranya segala hal yang baik dan yang manis dilimpahkan bagi engkau, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk kembali mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, sekali lagi selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita.